Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febriantius Siraban, NIM 22010432, mata kuliah Teori Sistem. Dosen pengampu Bapak Nasib Lumban Gaul MED. Menjelaskan satu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Kita perlu mengetahui salah satu teori yang relevan dalam bidang pendidikan adalah teori konstruktivisme. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa siswa aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Prinsip utama konstruktivisme adalah yang pertama, pembela ajaran yang bermakna. Siswa lebih baik belajar ketika mereka dapat mengingatkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Pembelajaran harus relevan dan bermakna bagi siswa. Ya, jadi kita masuk yang kedua, konstruksi. Pengetahuan siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pemikiran, refleksi, dan diskusi. Yang ketiga, kolaborasi. Interaksi sosial dan kerjasama dalam kelompok belajar dapat mengingatkan pemahaman siswa. Kita masuk yang keempat, konteks dan aplikasi. Pembelajaran harus terjadi dalam konteks yang sesuai dan siswa harus dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Yang kelima, guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator atau pemandu dalam proses pembelajaran, membantu siswa menjelajahi konsep-konsep dan mendukung pemahaman mereka. Implementasi konstruktivisme dalam pendidikan melibatkan desain pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar yang aktif, tugas yang relevan, dan penilaian formatif. Siswa didorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan merumuskan pengetahuan mereka sendiri. Ini dapat juga mencakup pengetahuan teknologi pendidikan dan metode pengajaran yang berfokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, jelaskan konsep dan komponen-komponen sistem dengan mengikutsertakan salah satu contoh sistem adalah suatu entitas atau rangkaian elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen utama dalam sistem biasanya meliputi yang pertama itu input atau bisa kita sebutkan masukan. Adalah data informasi atau sumber daya yang dimasukkan ke dalam sistem. Contohnya, dalam sistem komputer itu ada input, bisa berupa perintah yang dimasukkan oleh pengguna yang baru proses ini menerima input, mengolahnya, dan menghasilkan output dalam sistem produksi otomatis. Proses mungkin adalah mesin-mesin yang merakit produk. Kita masuk kepada output, keluaran. Output adalah hasil dari proses dalam sistem. Dalam konteks sistem komputer ini bisa menjadi tampilan informasi atau dokumen yang dihasilkan. Baru kita lanjut kepada umpan balik atau feedback. Ini adalah informasi yang memberikan oleh sistem tentang hasil keluaran yang dapat digunakan untuk mengkontrol atau memperbaiki kinerja sistem. Misalnya dalam sistem pemanas ruangan. Otomatis umpan balik bisa berupa sensor suhu yang mengatur pemanas. Baru kita masuk kepada kendali kontrol.
Ini adalah bagian dari sistem yang bertanggung jawab untuk mengatur proses berdasarkan umpan balik dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam mobil, kendali adalah setir yang mengatur arah kendaraan. Tujuannya 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 adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Contohnya dalam sistem pendidikan, tujuan adalah memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Contoh sistem adalah sistem transportasi kendaraan umum kota. Inputnya, penumpang, jadwal perjalanan, armada kendaraan. Baru kita masuk pada proses. Penumpang naik kendaraan mengikuti rute tertentu dan menumpang turun di tujuan mereka. Outputnya itu, penumpang mencapai tujuan mereka. Umpan balik dapat berupa peningkatan layanan berdasarkan pengalaman penumpang, perubahan jika rute diperlukan, dan pemeliharaan kendaraan. Baru kita masuk pada kendali. Kendali itu adalah operator kendaraan dan manajemen sistem transportasi yang mengatur jadwal perawatan dan perubahan layanan. Tujuannya, sistem transportasi umum adalah menyediakan transportasi yang efisien, terjangkau kepada penduduk kota. Ya, kita masuk pada soal yang ketiga. Jelaskan konsep tujuan dan aksioma teori sistem. Ya, teori sistem ini adalah pendekatan atau kerangka kinerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis sistem, baik kompleks maupun sederhana. Melibatkan pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen dalam suatu sistem saling berinteraksi dan bagaimana sistem tersebut beradaptasi dengan lingkungan atau konteksnya. Teori sistem dapat diharapkan dalam berbagai disiplin ilmu untuk menganalisis, merancang, dan memahami sistem. Tujuan teori sistem. Teori sistem adalah memahami dan menjelaskan sistem. Teori sistem membantu kita memahami struktur, fungsi, dan interaksi dalam suatu sistem. Menganalisis sistem ini membantu dalam menganalisis dan pemecahan masalah yang terkait dengan sistem dengan melihat elemen-elemen yang ada dan hubungan di antara mereka. Merancang sistem. Teori sistem ini dapat digunakan untuk merancang sistem yang efisien dan efektif, baik itu sistem teknologi informasi, sistem manufaktur, atau sistem organisasi. Memahami kompleksitas teori sistem membantu kita menghadapi sistem yang kompleks dengan cara yang lebih sistematis dan terstruktur. Kita masuk kepada aksioma. Aksioma terdiri dalam sistem adalah prinsip-prinsip dasar membentuk dasar kerangka teori. Terdapat berbagai aksioma terdiri sistem, termasuk aksioma keteraturan sistem, memiliki tantanan dan struktur tertentu yang dapat diamati. Ini mencakup elemen-elemen sistem dan hubungan di antara mereka. Baru kita aksioma komponen dan heuristik. Sistem terdiri dari komponen-komponen yang lebih kecil, tetapi juga memiliki sifat holistik, di mana keseluruhan sistem lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya. Kita masuk kepada aksioma hubungan dan interaksi. Elemen-elemen dalam sistem saling berinteraksi dan hubungan ini penting dalam memahami bagaimana sistem beroperasi
aksioma lingkungan sistem berinteraksi dengan lingkungannya, dan lingkungan ini dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem. Baru kita masuk kepada aksioma tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan atau tujuan yang ingin dicapai, dan ini memandu operasional sistem. Baru masuk kita kepada aksioma perubahan dan evolusi. Sistem ini dapat berubah, beradaptasi, dan berkembang sering waktu sebagai respon terhadap perubahan dalam lingkungan atau kebutuhan. Aksioma membentuk dasar pemahaman teori sistem, digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem dalam berbagai disiplin ilmu. Baru masuk keempat, jelaskan konsep pelopor dan implementasi setiap jenis sistem dalam bidang pendidikan. Terdapat berubah jenis teori sistem yang dapat diterapkan dalam bidang pendidikan. Adalah penjelasan tentang konsep pelopor dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam konteks pendidikan. Teori sistem terbuka itu disebut open system theory. Konsep teori sistem terbuka berfokus pada pandangan bahwa sistem pendidikan adalah entitas yang terbuka, berinteraksi dengan eksternal, dan dapat menerima masukan dari luar. Ini mengakui bahwa pendidikan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti budaya, teknologi, dan perubahan sosial. Baru kita masuk pada pelopor. Edwin von Flintley adalah salah satu pelopor utama dari sistem terbuka. Implementasi dalam pendidikan, konsep ini digunakan memahami bagaimana pengaruh lingkungan dan faktor-faktor eksternal mempengaruhi proses pembelajaran. Implementasi dapat melibatkan penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, atau kebijakan pendidikan berdasarkan perubahan dalam lingkungan. Teori sistem berangkat hierarki sistem teori. Konsep teori sistem bertingkat menekankan struktur hierarki dalam sistem pendidikan dengan tingkatan yang berbeda, seperti kelas sekolah, distrik, dan sistem pendidikan nasional. Pelopor-pelopornya tidak terlalu jelas, tetapi konsep hierarki dalam sistem telah diterapkan dalam berbagai teori manajemen dan organisasi. Implementasi dalam pendidikan. Implementasi ini berarti memahami hubungan dan interaksi antara tingkatan yang berbeda dalam sistem pendidikan, seperti bagaimana kebijakan nasional menjaga dan kelas ini dapat membantu dalam perencanaan kurikulum dan pengembangan kebijakan pendidikan. Teori sistem sosial. Teori sistem sosial menganggap sistem pendidikan sebagai entitas sosial yang melibatkan hubungan antara individu, guru, siswa, dan komunitas. Ini mempertimbangkan dampak interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Pelopor Tilchard, Person, and David S. Stern adalah berperan pelopor teori sistem sosial. Implementasi ini dalam pendidikan mencakup pemahaman peran interaksi sosial dalam pembelajaran dan pembangunan sosial siswa. Guru dapat bermanfaat konsep ini untuk membangun lingkungan belajar yang mendukung interaksi positif. Teori sistem, teknologi sistem. Teori sistem menekankan peran teknologi dalam pendidikan. Ini mengakui bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak signifikan pada cara pendidikan diajarkan
pelopor teori ini lebih berkaitan dengan perkembangan teknologi daripada pelopor tertentu. Implementasi dalam pendidikan, implementasi ini melibatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh atau pengelolaan data pendidikan ini membantu meningkatkan efisiensi dan ekstabilitasi pendidikan. Menggunakan konsep teori sistem ini, teori pendidikan ini dapat membantu pendiri dan mengambil kebijakan, memahami dinamika sistem pendidikan dan merancang yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan hasil pendidikan. Kita masuk pada ke soal yang kelima. Jelaskan bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat berperan ditinjau dari sekolah. Sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi dengan melibatkan beberapa aspek yang meliputi. Yang pertama itu tujuan pendidikan sekolah. Harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Ini mencakup apa yang ingin dicapai oleh siswa selama berada di sekolah, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, atau nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Baru kita masuk kepada kurikulum sekolah. Harus memiliki kurikulum yang dirancang dengan cermat. Kurikulum ini mencakup rencana pengajaran yang mencakup materi pembelajaran, metode pengajaran, dan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Baru tenaga pendidikan. Sekolah memerlukan guru yang berkualitas dan terlatih. Guru adalah elemen kunci dari operasional sekolah karena mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan kurikulum kepada siswa, memberikan bimbingan, dan mengevaluasi kemajuan siswa. Baru kita masuk kepada sarana dan prasarana. Sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Ini mencakup gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, peralatan belajar, dan sumber daya lainnya. Sistem penilaian atau bisa disebut dengan evaluasi. Sekolah perlu memiliki sistem penilaian dan evaluasi yang adil dan transparan. Sistem ini digunakan untuk mengukur kemajuan siswa, membantu pencapaian tujuan pendidikan, dan memberikan umpan balik kepada siswa, guru, dan orang tua. Manajemen dan kepemimpinan. Manajemen dan kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk mengelola operasi sekolah dengan baik. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengadilan berbagai aspek operasional sekolah. Berpartisipasi kuantitas, melibatkan kuantitas lokal, orang tua, pemangku kepentingan lainnya. Dalam operasional sekolah sangat penting didukung, dan keterlibatan komunitas dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah. Baru kita masuk kepada pengguna teknologi. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional sekolah. Teknologi dapat digunakan dalam pengajaran, administrasi sekolah, dan komunikasi antara semua pihak terkait. Baru kita masuk kebijakan pendidikan. Sekolah harus beroperasi sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan. Ini mencakup aturan, regulasi, dan pedoman yang harus diikuti oleh sekolah. Baru masuk kepada evaluasi diri dan perbaikan berkelanjutan. Sekolah harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengambilan langkah-langkah lain
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, proses ini melibatkan refleksi, umpan balik, dan tindakan perbaikan. Pengelolaan semua aspek ini dengan baik akan memungkinkan sekolah sebagai lembaga pendidikan untuk beroperasi secara efektif, memberikan pendidikan berkualitas, dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sekianlah video yang bisa saya sampaikan. Walaupun ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.